Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan kegiatan PTS di semester kedua tahun pelajaran 2022-2023. Sebelum kita memulai pembahasannya, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Soal nomor 1. Kelipatan dari 7 adalah, kalau kelipatan 7 kita hanya cukup menjumlahkan 7 dengan 7 secara berulang-ulang ya. Di 7 kemudian ditambahkan 7 menjadi 14. Lalu 14 kita tambahkan 7 menjadi 21. Lalu 21 kita tambahkan 7 menjadi 28. Maka jawabannya kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, dan 28. C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang kedua. 3 bilangan kelipatan 12 yang pertama adalah, ini caranya sama ya, seperti nomor 1. Kita cukup menambahkan bilangan awal 12 dengan 12. Jadi 12 kita tambahkan dengan 12, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 1, 2. Maka bilangan yang kedua adalah 24. Lalu 24 kita tambahkan lagi dengan 12. 4 ditambah 2, 6. 2 ditambah 1, 3. Maka kita sudah peroleh 3 bilangan kelipatan dari 12, yaitu 12, 24, dan 36. A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 3. 3 bilangan kelipatan 8 yang pertama adalah, caranya sama ya masih ya. Kita mulai dari 8, lalu 8 kita tambah dengan 8. Hasilnya 16. Lalu 16 kita tambahkan dengan 8. Hasilnya 24. Maka 3 bilangan kelipatan 8 yang pertama adalah 8, 16, 24. B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Maksudnya soal nomor 4 ya. Bilangan yang termasuk kelipatan 21 adalah, ini juga sama ya. Nana cukup menambahkan bilangan awal 21 dengan bilangan 21 lagi. Tambahkan ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 42. Oh, belum ada. Kita coba lagi ya. Tambahkan dengan 21. 2 ditambah 1, 3. 4 ditambah 2, 6. 63. Oh, ternyata ada 63. Maka jawabannya adalah C, 63. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Yang termasuk faktor dari 18 adalah, ini banyak cara ya. Anak bisa mencoba dengan misalkan opsional A, 18 dibagi 5. Apakah ada perkalian 5 yang hasilnya 18? Tidak ada ya. Nah, jawaban A salah. Lalu kita coba dengan jawaban yang B, 18 dibagi 6. Ternyata ini habis ya, yaitu hasilnya 3. Atau anak-anak mencari perkalian 6 yang hasil 18 ternyata ada 6 dikali 3. Maka faktor dari 18 adalah 6. B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Yang termasuk faktor dari 24 adalah, caranya sama seperti tadi, hanya saja
ada cara yang lain, yaitu dengan cara kita mencari perkalian yang hasilnya 24. Itu tadi cara yang pertama, di soal nomor 5 kita cari pembagiannya ya, atau kita coba-coba satu persatu. Tapi untuk yang nomor 6 kita coba dengan cara yang lain. Perkalian yang hasilnya 24 adalah 1 dikali 24. Lalu ada 2 dikali 12. Lalu juga ada 3 dikali 8. Dan 4 dikali 6. Maka 24 itu ada 8 faktor. Nah, jika dilihat dari opsional jawabannya, faktor yang ada hanyalah 8. Jadi jawabannya adalah D, 8. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seluruh faktor dari 12 adalah, nah kita gunakan cara seperti soal nomor 6 ya. Kita jabarkan perkalian 12. Pertama, 1 dikali 12. Lalu ada 2 dikali 6. Lalu ada juga 3 dikali 4. Nah, ternyata perkalian yang hasilnya 12 hanya ini saja. Maka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah seluruh faktor dari 12. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Yang termasuk bilangan prima adalah, nah, anak harus ingat ya, bilangan prima itu mayoritas adalah bilangan ganjil. Hanya bilangan 2 saja yang genap yang termasuk bilangan prima. Maka dari itu, kita cek terlebih dahulu bilangannya apakah ada yang genap atau ganjil semua. Ternyata jika kita lihat A, B, C, dan D semuanya ganjil. Lalu bilangan prima itu kan hanya bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Berarti kalau bilangan itu bisa dibagi dengan bilangan yang lain, maka bilangan tersebut tidak termasuk bilangan prima. Kita lihat dari opsional A, 15 ternyata dia bisa dibagi 3. Hasilnya 5. Maka 15 bukan bilangan prima. Kita cek yang B, 21 ternyata juga bisa dibagi 3. Hasilnya 7. Maka 21 juga bukan bilangan prima. Kita coba lagi yang D, 25 ternyata dia 25 bisa dibagi dengan 5. Hasilnya 5. Maka 25 juga bukan bilangan prima. Jadi yang termasuk bilangan prima adalah C, 17. Karena 17 tidak bisa habis dibagi oleh bilangan lain kecuali hanya dengan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 17. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 9. Yang termasuk bilangan prima adalah, nah kita lihat di sini ternyata semuanya genap. 2, 4, 6, dan 8. Jadi sudah Pak Manan jelaskan ya, di soal nomor 8, bahwa bilangan prima yang genap hanya ada 1, yaitu 2. Kita lanjut ke soal nomor 10. Yang termasuk bilangan prima adalah, nah, langkahnya sama seperti nomor 8 ya. Kita coba satu persatu. Ini 21 bisa nih dibagi 3. Hasilnya 7. Jadi 21 bukan bilangan prima. 25 juga ternyata bisa dibagi 5. Hasilnya 5. Maka 25 juga bukan bilangan prima. 27 pun juga bisa dibagi 3. Hasilnya 9. Maka 27 juga bukan bilangan prima. Maka yang termasuk bilangan prima adalah 23. B. Kita lanjut ke soal nomor 11. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 10 adalah, kita jabarkan kelipatan dari 5 ya. Kelipatan 5 adalah 5, 10,
15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Jika kita lihat, yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari 5 dan 10 yang sama. Maka yang sama itu ada 10, lalu 20. Jadi jawabannya adalah 10 dan 20. C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke soal nomor 12. Kelipatan persekutuan dari 12 dan 18. Langkahnya sama ya, seperti nomor 11. Kita cari kelipatan 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Selanjutnya, kita cari juga kelipatan dari 18. 18, 36, 54, 72, 90, dan seterusnya. Ternyata sudah ada dua kelipatan yang sama. Yang pertama adalah 36, dan yang kedua adalah 72. Maka kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 adalah 36 dan 72. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 13. Faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah, kita cari perkalian yang hasilnya 6 ya. Yang pertama, 1 dikali 6. Yang kedua, 2 dikali 3. Sedangkan perkalian yang hasilnya 9 adalah 1 dikali 9 dan 3 dikali 3. Jika kita lihat, maka faktor yang sama yang ada di 6 dan 9 adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya B, 1 dan 3. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Faktor persekutuan dari 15 dan 18 adalah, kita gunakan cara yang sama lagi ya. Hasil perkalian 15 itu, untuk perkaliannya antara lain 1 dikali 15, 3 dikali 5. Sedangkan yang hasilnya 18 antara lain 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Nah, kita lihat di antara faktor-faktor ini yang sama antara lain 1 dan 3. Maka faktor persekutuan dari 15 dan 18 adalah 1 dan 3. B. Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 15. KPK dari 6 dan 8 adalah, kita cari kelipatan dari 6. 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan dari 8. 8, 16, 24, 32, 40,
dan seterusnya. Nah, kalau KPK artinya adalah kelipatan persekutuan tapi yang paling kecil. Kelipatan persekutuan terkecil artinya kelipatan yang sama dan yang paling kecil. Maka jawabannya adalah 24. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 16. KPK dari 9 dan 15. Kita gunakan cara yang sama ya. Kelipatan dari 9 antara lain 9, 18, 27, 36, 45, 54. Sedangkan kelipatan dari 15 antara lain 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Jika kita lihat, sini ada kelipatan yang sama dan yang paling kecil yaitu 45. Di KPK dari 9 dan 15 adalah 45. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 17. KPK dari 8 dan 20 adalah, nah ini yang diminta dalam bentuk faktorisasi. Maka anak-anak harus menjabarkan setiap bilangan menjadi bentuk faktorisasinya. Kita mulai dari 8 ya. Perkalian 8 adalah 2 dengan 4. Karena 2 sudah bilangan prima, maka kita buat lingkaran. Lalu 4-nya belum, kita jabarkan kembali. Jadi 2 dikalikan 2. Karena semuanya sudah bilangan prima, maka proses faktorisasi dari 8 sudah selesai. Kita berlanjut ke bilangan 20. Bukan hal yang sama. Berapa kali berapa yang hasilnya 20? Ya betul, bisa 2 dikali 10 atau 4 dikali 5 ya. Nanti hasilnya juga akan sama. Karena ini kita pilih 2 dan 10, 2-nya sudah prima, kita lingkari, 10-nya belum, kita lanjutkan, maka perkalian yang hasilnya 10 adalah 2 dengan 5. 2 sudah bilangan prima dan 5 sudah bilangan prima. Lalu kita kelompokkan. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Karena faktornya 2 ada 3 kali ya. Sekarang kita lihat yang 20. 20 ketika difaktorkan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Karena 2-nya ada 2 kali dan 5-nya hanya sekali. Jika kita lihat, di sini ada bilangan yang sama ya, yaitu 2. Sedangkan 5 tidak ada temannya ya. Ingat, ketika menggunakan konsep faktorisasi, KPK itu orang baik. Jadi yang nggak ada temannya pun nanti diajak. Kemudian kita ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ketika menggunakan faktorisasi, kita harus berkebalikannya. Jadi kalau kecil, kebalikannya adalah besar atau yang pangkatnya lebih banyak. Maka di antara 2 ini, yang kita pilih adalah yang paling banyak pangkat 2-nya, yaitu 2 pangkat 3. Dan 5 yang tidak ada temannya juga diajak. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 5C. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 18. FPP dari 6 dan 18 adalah, kita gunakan konsep dasar dulu ya, di mana kita cari perkalian yang hasilnya 6. Antara lain 1 kali 6 dan 2 dikali 3. Sementara itu kita cari juga yang perkalian hasilnya 18. Ada 1 kali 18, kemudian 2 dikali 9, dan 3 dikali 6.
PB adalah faktor persekutuan yang terbesar. Artinya faktor dari 6 dan 18 yang sama dan yang paling besar. Jika kita lihat di sini yang paling besar adalah 6. Jadi FPB dari 6 dan 18 adalah 6. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. 19. FPB dari 24 dan 36 adalah, nah karena diminta dalam bentuk faktorisasi, maka kita harus membuat faktorisasi dari masing-masing bilangan. Kita mulai dari 24. Coba kalian buat perkalian yang hasilnya 24. Betul. Bisa 2 dikali 12, atau 4 dikali 6, atau 3 dikali 8 ya. Anak-anak bebas saja memilihnya. Misalkan kita pilih 4 dan 6. Karena 4 dan 6 bukan bilangan prima, maka dia harus dilanjutkan. 4 kita jabarkan kembali menjadi 2 dikali 2. Ini sudah prima, kita beri lingkaran. Kemudian 6 kita jabarkan menjadi 3 dikali 2. Kalau 2 dikali 3 juga boleh ya. Maka perkalian faktorisasi dari 24 sudah selesai. Kita lanjut ke bilangan berikutnya, yaitu 36. Berapa kali berapa yang anak-anak ingat hasilnya 36? Ya, boleh. 4 dikali 9. Karena 4 dan 9 belum bilangan prima, maka kita harus lanjutkan lagi penjabarannya. 4 kita jabarkan menjadi 2 dikali 2. Ini sudah prima, kita beri tanda lingkaran. Dan 9 kita jabarkan menjadi 3 kali 3. Ini juga sudah bilangan prima. Lalu, kita kelompokkan kembali. 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Karena 2-nya ada 3 kali dan 3-nya hanya sekali. Sedangkan 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ternyata kita temukan 2 ada temannya ya. Dan 3 pun juga ada temannya. Nanti semuanya ikut nih, karena semuanya sudah punya teman. Dan ingat, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jika menggunakan cara memfaktorisasi, maka kita harus kebalikan dari besar, berarti ke kecil. Maka kita pilih pangkat yang paling sedikit. 2 pangkat yang paling sedikit adalah 2 pangkat 2. Sedangkan 3 yang paling sedikit adalah 3 pangkat 1 atau 3 saja. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 20. FPB dari 12 dan 18 adalah, kita gunakan cara yang sama ya. 12 kita bentuk menjadi 4 kali 3. 3-nya sudah bilangan prima. 4-nya kita lanjutkan menjadi 2 kali 2. Lalu 18 kita jabarkan menjadi 2 dikali 9. 2 sudah bilangan prima, 9-nya kita jabarkan kembali menjadi 3 dikali 3. Lalu kita kelompokkan lagi. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Jika kita lihat ini ada semua ya. Ingat, yang kita ambil adalah yang paling sedikit atau yang pangkatnya paling kecil. Maka yang kita pilih 2 adalah 2 pangkat 1 dan 3 adalah 3 pangkat 1. Maka FPB-nya adalah 2 dikali 3. Oke. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal isian. Soal nomor 21. Bilangan yang tepat untuk melengkapi deretan bilangan di atas adalah, nah ketika ada deretan bilangan berikut, kita harus cek dulu dari bilangan pertama ke bilangan kedua ditambah berapa. Ternyata 9 ke 18 tambah
9. Kita cek lagi, bilangan kedua ke bilangan ketiga ternyata juga sama, tambah 9. Maka untuk bilangan yang hilang ini juga kita tambahkan 9. 27 jika ditambah 9 hasilnya adalah 36. Jadi bilangan yang tepat untuk melengkapi deretan bilangan di atas adalah 36. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih soal tentang melengkapi deret bilangan ya. Kita lihat kembali bilangan pertama 14, kemudian ke bilangan berikutnya ternyata bertambah 14. Lalu 28 menjadi 42 juga bertambah 14. Artinya bisa kita simpulkan bahwa bilangan ketiga ke bilangan keempat pun juga harus bertambah 14. Maka 42 kita tambahkan dengan 14. Yuk kita hitung bareng-bareng. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka bilangan tepat untuk melengkapi deretan bilangan di atas adalah 56. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 23. Faktor prima dari 8 adalah, sekarang kita cek, 8. Kalau 8 bisa dibagi jadi bentuk apa saja sih? Oh, ternyata bentuk 2 dikali 4. 2-nya sudah prima, 4-nya belum. 4-nya kita jabarkan kembali. Ini belum dilingkarin ya harusnya ya. Kita hapus dulu. Nah, lalu kita jabarkan kembali. 4 menjadi 2 dikali 2. Nah, ternyata sudah selesai. Semuanya sudah bilangan prima. Ternyata bilangan prima yang ada dari faktor 8 hanya satu jenis, yaitu 2. Maka faktor prima dari 8 adalah 2. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 24. Faktor prima dari 27. Kita lakukan hal yang sama ya. 27. Kita cari berapa perkalian yang hasilnya 27. Ternyata ada 3 dikali 9. 3 sudah bilangan prima, kita beri lingkaran, 9-nya belum. 9 kita lanjutkan menjadi 3 dikali 3. Nah, ini juga sudah prima semua. Ternyata faktor prima dari 27 hanya 3. Itu 3-nya ada 3 ya, atau 3 pangkat 3. Jadi faktor prima dari 27 adalah 3. Kita lanjut ya. Soal nomor 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bilangan di atas yang termasuk bilangan prima adalah mana ya? Kita harus cek satu-satu dan kita eliminasi yang keliru. Pertama 25. 25 tentu bisa dibagi 5. Maka 25 bukan bilangan prima. 26 juga bisa dibagi 2. Hasilnya 13. Berarti 26 bukan bilangan prima. 27 juga habis dibagi 3. Maka 27 bukan bilangan prima. 28 juga bisa dibagi 2, maka 28 bukan bilangan prima. 30 juga bisa dibagi 2, artinya 30 bukan bilangan prima. Maka yang termasuk bilangan prima adalah 29. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 26. Bilangan di atas yang termasuk bilangan prima adalah, langkahnya sama ya. Kita cek satu persatu, ternyata 45 itu bisa dibagi 5. Jadi 45 bukan bilangan prima. 46 pun bisa dibagi 2. Ini bukan bilangan prima. 47, ini kita coba nanti ya. 48, ini bisa dibagi 2. Ini juga bukan bilangan prima. 49 bisa dibagi 7. Ini juga bukan bilangan prima. Dan 50 bisa dibagi 2. Ini juga bukan bilangan prima. Maka bilangan primanya adalah 47. Atau anak-anak juga bisa mencari bilangan prima itu mayoritas adalah bilangan ganjil.
Karena 46, 48, dan 50 adalah bilangan genap, otomatis 46, 48, dan 50 pasti bukan bilangan prima. Lalu kita tinggal mencoba bilangan yang ganjilnya, 45, 47, 49. Dan ternyata diperoleh bilangan prima adalah 47. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 27. APK dari 5 dan 7 adalah, nah kita cari ya, lipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita cari kelipatan 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Nah, ternyata masih belum ada. Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Maka yang di atas ini yang baru 25 kita tambahkan lagi. Jadi 30, lalu 35. Ketemu deh. Ternyata yang sama adalah 35. Artinya APK dari 5 dan 7 adalah 35. Mudah bukan? Alhamdulillah. Ada cara cepatnya loh. Kalau bilangan tersebut adalah sudah bilangan prima, contoh 5 dan 7 kan bilangan prima, maka KPK-nya anak-anak cukup dengan mengalihkan kedua bilangan ini. 5 dikalikan 7 hasilnya 35 kan? Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 28. KPK dari 18 dan 27. Kita gunakan cara yang sama ya. 18, kita tambahkan 18, 36, tambahkan 18 lagi 54, tambahkan 18 lagi 72, dan seterusnya. Lalu 27, tambahkan dengan 27 ya. 27, kemudian 54, tambahkan lagi 27, 81, tambahkan lagi 27, 108, dan seterusnya. Ternyata sudah ada yang sama. Yang mana yang sama? Ya betul, 50. Artinya KPK dari 18 dan 27 adalah 54. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. PP dari 9 dan 18. Cari yuk perkalian yang hasilnya 9. Ada 1 kali 9 dan 3 kali 3. Sedangkan perkalian yang hasilnya 18 ada 1 kali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Di antara faktor-faktor berikut, ada yang sama dan paling besar, yaitu 9. Artinya, FPB dari 9 dan 18 adalah 9. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. FPB dari 24 dan 36 adalah, kita jabarkan ya, 24 perkaliannya antara lain 1 kali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Sedangkan perkalian 36 antara lain 1 kali 36, 2 dikali 18, 3 dikali 12, 4 dikali 9, dan 6 dikali 6. Di antara faktor-faktor berikut, kita harus mencari yang sama dan yang paling besar. Jika kita lihat, yang sama dan paling besar adalah 12. Maka dapat disimpulkan FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah.
Kita lanjut ke soal esai. Kalau esai, anak-anak jangan lupa ya, harus menuliskan cara. Nomor 31. Nyatakan bilangan 36 dalam bentuk faktorisasi prima. Artinya 36 kita jabarin ya. Jadi berapa kali berapa yo? 4 dikali 9. Karena 4 dan 9 bukan bilangan prima, maka harus kita jabarkan kembali. 4 menjadi 2 dikali 2, ini sudah prima. 9 dijabarkan menjadi 3 kali 3, ini juga sudah prima. Maka 36 kita jabarkan menjadi bentuk faktorisasi prima menjadi 2 pangkatnya 2, karena ada 2 ya, dikali 3 pangkatnya juga 2, karena 3-nya juga ada 2. Inilah bentuk faktorisasi prima dari 36. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 32. Tentukan 3 buah kelipatan persekutuan dari 9 dan 12. Nah, kita gunakan cara yang kelipatan biasa saja ya. Kita mulai dari 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, kemudian 72, 81, 90. Misalkan sampai sini dulu ya. Kita cari kelipatan 12. Ada 12, 24, 36, lalu 48, lalu 60, 72, kemudian 84, 96, 108, 120. Kalau kita lihat, yang sama itu sudah ada nih. Yang pertama 36. Kemudian ada lagi 72. Nah, baru 2 nih. Gimana dong? Karena kita lihat yang atas baru sedikit, coba kita tambahkan lagi nih yang atas dengan kelipatan 9. Setelah 90 berarti 99, 108. Ternyata ada tuh lagi, yaitu 108. Maka sudah ketemu semua deh. Gitu. Jadi 3 buah kelipatan persekutuan 9 dan 12 adalah 36, 72, dan 108. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke soal nomor 33. Tentukan seluruh faktor persekutuan dari 24 dan 18. Kita jabarkan 24 menjadi bentuk perkalian 1 kali 12, 1 kali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Lalu faktorisasi dari 18 antara lain kita bentuk perkaliannya adalah 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Lalu kita cari faktor persekutuannya yang sama. Nah, 1 dengan 1 sama, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 6 dengan 6. Udah ada lagi ya. Maka faktor persekutuannya sama dengan 1, 2, 3, dan 6. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 34. Kinanza memiliki 28 permen dan 35 coklat yang akan dibagikan kepada temannya sama banyak.
Nah, ini ada kata-kata sama banyak nih. Tentukan jumlah teman Kinanza yang akan mendapatkan bingkisan berisi permen dan coklat tersebut. Ada kata-kata sama banyak dan ini ada benda. Ketika ada benda dan ada kata sama banyak, itu adalah ciri dari soal FPB. Artinya anak-anak harus mencari pembagi terbesarnya nih di antara 28 dan 35. Jadi kita cari FPB dari 28 dan 35 ya. Bisa dengan pohon faktor atau bisa dengan mencari perkalian yang hasilnya 28 dan 35, lalu kita pilih yang paling besar. Misalkan dengan cara itu ya, kita jabarkan 28, ini jadi 1 kali 28, 2 dikali 14, kemudian 4 dikali 7. Kemudian perkalian yang hasilnya 35, 1 kali 35, kemudian 5 dikali 7. Nah, jika kita lihat di sini, yang sama dan paling besar adalah 7. Jadi FPB-nya adalah 7. Atau dengan cara faktorisasi juga boleh. 28 kita jabarkan menjadi 4 kali 7. 7-nya kita lingkari karena sudah bilangan prima. 4-nya kita jabarkan menjadi 2 kali 2. Nah, lalu 35 ini dijabarkannya hanya 5 dikali 7 saja ya. Kebetulan sudah bilangan prima. 28 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Sedangkan 35 sama dengan 5 dikali 7. Ingat, kalau FPB kita pilih hanya yang sama saja dan yang paling kecil. Ternyata ini angkanya sama. Jadi bisa disimpulkan FPB-nya adalah 7. Karena yang ditanya adalah tentukan jumlah teman Kinanza yang dapat bingkisan, maka kita buat kesimpulan. Jadi jumlah teman Kinanza yang akan mendapatkan bingkisan ada 7 orang. Seperti itu ya, karena esai akan dinilai penjelasan dan juga caranya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Nanti anak-anak ulang-ulang lagi ya caranya. Kita ke soal yang terakhir, soal nomor 35. Zain berlatih futsal setiap 4 hari sekali, sedangkan Putra berlatih futsal setiap 5 hari sekali. Jika pada tanggal 9 Maret 2023 mereka berlatih futsal bersama-sama, pada tanggal berapa lagi mereka berdua akan berlatih bersama-sama? Di sini ada kata-kata bersama-sama, kemudian ada 4 hari dan 5 hari. Ini menandakan waktu. Nanti bisa detik, bisa jam gitu ya, menandakan waktu. Nah, ketika ada menandakan waktu dan ada kata-kata bersama-sama, itu adalah ciri dari KPK. Kita harus mencari kelipatan dari 4 hari dan 5 hari yang paling kecil. Dan karena ini angkanya kecil, kita gunakan kelipatan biasa aja ya. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Lalu kita cari kelipatan dari 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ternyata sudah ada yang sama nih, dan yang paling kecil adalah 20. Artinya KPK-nya sama dengan 20. Tapi yang ditanya adalah tanggal berapa. Ketika mereka pertama kali tanggal 9 Maret, maka mereka akan berlatih bersama-sama lagi setelah 20 hari dari tanggal 9. Artinya 9 Maret ini kita tambahkan dengan 20. Maka diperoleh 29 Maret
2023. Ingat, karena ini soal cerita, maka anak harus membuat kesimpulan pada tanggal berapa lagi mereka berdua akan berlatih bersama-sama. Mereka berdua akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal 29 Maret 2023. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Baik, demikianlah video pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel Pamadan agar Pamadan terus semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah memperhatikan video pembahasan ini dengan tertib dan hikmat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.